Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Adi Suseno, mahasiswa UGM Raden Fatah Palembang, program studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari Biologi B, angkatan 2020. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu diferensial dan apa itu turunan. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi bukan teman-teman? Yuk kita simak. Bisa kita lihat dari judulnya ada diferensial dan turunan. Definisi diferensial sendiri dalam matematika mengacu pada beberapa notasi atau konsep yang saling berhubungan dan berasal dari awal perkembangan ilmu kalkulus. Secara lebih matematis, istilah ini mengacu pada perubahan atau selisih yang infinitesimal dan turunan dari fungsi. Turunan fungsi sendiri ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, misalnya fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Diferensiasi merupakan proses mencari slope atau suatu garis pada suatu titik yang diberikan. Dan secara umum proses diferensial dinyatakan melalui persamaan yang ada. Selanjutnya, ada pun beberapa titik yang dapat diketahui pada turunan fungsi. Yang pertama ada kemonotonan, yang kedua ada titik ekstrim, dan yang ketiga ada titik balik. Yang pertama, kemonotonan adalah fungsi aplikasi turunan, yang lainnya adalah menentukan kemonotonan suatu fungsi. Maksudnya adalah sobat pintar dapat mengetahui suatu fungsi naik atau turun pada interval tertentu. Yang kedua ada titik ekstrim suatu fungsi, yaitu titik di mana turunan fungsi sama dengan 0. Titik ekstrim dapat berupa titik balik maksimum atau minimum. Yang ketiga, titik belok menggambarkan kondisi perubahan arah kecekungan fungsi suatu kurva. Apakah kurva fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah? Apabila kondisi kurva fungsi cekung ke atas, maka pada kondisi tersebut terjadi titik balik minimum. Sedangkan apabila kondisi kurva fungsi cekung ke bawah, maka pada kondisi tersebut terjadi titik balik maksimum. Titik belok terjadi pada saat turunan kedua fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, selanjutnya rumusan turunan pada diferensial. Ada 7. Yang pertama, turunan dari fungsi konstan atau konstanta f x sama dengan k adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua ada turunan fungsi x berpangkat n, yaitu fx sama dengan x dikali n dengan n adalah sembarang bilangan, maka f aksen x sama dengan n dikali xn min 1. Yang ketiga turunan fungsi dengan koefisien c, maka fx sama dengan c dikali x dikali n, maka f aksen x sama dengan Gn dikali Xn min 1. Yang keempat, aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi dalam turunan, yaitu Fx sama dengan Gx ditambah Hx, maka F aksen X sama dengan G aksen X plus H aksen X. Yang kelima, ada aturan perkalian fungsi dalam turunan, yaitu Fx sama dengan Gx dikali Hx, maka F aksen X sama dengan G aksen X Hx plus Gx H aksen X. Yang keenam ada aturan pembagian fungsi dalam turunan, yaitu fx sama dengan gx dibagi dengan hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x hx dikurang gx h aksen x dibagi h2x. Yang terakhir atau yang ketujuh, aturan rantai dalam turunan adalah fx sama denganghx, maka f aksen x sama dengan g aksen hx dikali H aksen X. Nah, setelah mempelajari rumusan turunan pada diferensial, maka ada aturan-aturan turunan suatu fungsi. Yang pertama, aturan turunan suatu fungsi. Terdapat beberapa aturan dasar dalam turunan suatu fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1.
Yang ketiga, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, sedangkan n kecil adalah anggota dari n besar, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Yang keempat, aturan kelipatan konstanta, yaitu ada kf aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Yang kelima ada aturan jumlah, yaitu f plus g aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Yang keenam, aturan hasil kali, yaitu f kali g aksen x sama dengan f aksen x dikali gx plus fx dikali g aksen x. Yang ketujuh, aturan hasil bagi, yaitu f per g aksen x sama dengan f aksen x gx dikurang fx g aksen x per gx kuadrat. Yang kedelapan, aturan rantai, yaitu fx sama dengan u pangkat n dengan f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Nah, setelah itu ada aturan turunan suatu fungsi trigonometri. Selain itu, terdapat juga aturan dalam turunan suatu fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lainnya sebagai berikut yang seperti tertera. Terdapat 15 rumus dengan penjelasannya, seperti fx sama dengan cos x, yaitu f aksen x sama dengan min sin x, dan seterusnya. Berakhir pula penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.